Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak. Pada kesempatan kali ini kakak ingin membahas tentang materi yang ada pada buku tema 1 subtema 3 kelas 6 SD. Ayo langsung aja kita mulai. Materi yang pertama itu ada membuat teks kesimpulan. Di buku kalian akan diminta untuk membuat teks kesimpulan dari sebuah teks. Di sini kakak akan memberitahu cara membuat teks kesimpulan agar kalian lebih paham lagi dan lebih mudah lagi dalam membuat kesimpulan dari sebuah teks. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi paragraf. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Jadi, langkah yang pertama kalian itu membaca teks tersebut terlebih dahulu agar paham isi dan maksud dari penulis. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Maksudnya, kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf, kalau enggak di akhir paragraf. Nah, kalian bisa tentuin tuh dengan lihat kalimat awal sama akhirnya, kira-kira mana yang menjadi kalimat utama dari paragraf tersebut. Yang ketiga, menyusun kesimpulan. Kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Nah, setelah kalian nentuin kalimat utamanya, kalian nyusun kesimpulan. Terus kesimpulan itu berisikan dari menggambarkan isi paragraf tersebut. Dan isi dari kesimpulan juga hanya hal-hal yang ada di paragraf tersebut, nggak ada hal-hal di luar paragraf yang kalian baca itu. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Jadi di buku itu kalian akan diminta untuk mengklasifikasi atau menentukan ya masuk ke sila berapa tindakan dari contoh yang ada di buku tema 1 subtema 3. Ini kakak akan menerangin. Yang pertama, nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu ada beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain, menghormati pemeluk agama lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak membeda-bedakan antara sesama manusia, saling tolong-menolong antar sesama, bersikap tenggang rasa, dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, nilai sila ketiga, persatuan Indonesia, mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya, mengharumkan nama bangsa Indonesia, menjaga hubungan baik setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya, serta mengutamakan kepentingan bersama-sama. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi, menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada, dan menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita, dan menghormati dan menghargai hak orang lain. Jadi itu nilai dari
Pancasila kita, nilai-nilai dari Pancasila kita. Nanti dengan berdasarkan yang udah kakak jelasin ini, yang udah kakak bacain, kalian bisa ngira-ngira tuh yang ada di contoh di buku itu termasuk dalam nilai sila keberapa. Nanti tinggal kalian pilih. Misalkan yang di buku tuh ada anak kecil nolong kucing atau membantu hewan. Nah, itu termasuk ke dalam nilai sila yang keberapa. Selanjutnya ada operasi hitung campuran. Nah, selanjutnya juga kalian akan suruh menjawab soal matematika, yaitu operasi hitung campuran. Di buku soalnya ditulis dalam bentuk soal cerita. Di sini kakak mau ngasih contoh juga ya, contoh dan pembahasannya. Di sini ada soal cerita. Dini dan Sita membeli 4 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 7 kerajinan berwarna biru dan 7 berwarna kuning. Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dini dan Sita? Jawab. Nih, 4 kotak kali 7 kerajinan biru. Nah, 4 kotak dapat dari mana nih? Kan Dini dan Sita membeli 4 kotak. 7 kerajinan biru dari setiap kotak berisi 7 kerajinan berwarna biru dan 7 berwarna kuning. Berarti 4 dikali 7 kerajinan berwarna biru dan 4 kotak dikali yang 7 berwarna kuning. Didapatkan hasil 28. 4 kotak 7 kerajinan kuning dengan 28 juga. 28 tambah 28 sama dengan 56. Atau kalian bisa menggunakan cara yang satunya. 4 kotak dikalikan 14 kerajinan. 14 kerajinan ini udah ditambah ini dari 7 kerajinan berwarna biru dan 7 kerajinan berwarna kuning. Jadi ditambah dulu baru dikali. Hasilnya adalah 4 kali 14 hasilnya sama dengan 56. Hasilnya sama 56. Selanjutnya kalian bagi 2. Nah, angka 2 ini dapat dari mana? Dapat dari Dini dan Sita, itu kan 2 orang. Jadi masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Jadi 56 dibagi 2 sama dengan 28. Jadi Dini dan Sita masing-masing membawa pulang 28 kerajinan telur. Contoh soal yang berikutnya. Bu Rina membeli 15 botol sirup manis di sebuah agen. Harga 1 botol sirup 16.000. Bu Rina menjual sirup tersebut secara eceran dengan harga 17.500 per botol. Berapa keuntungan yang diperoleh Bu Rina jika semua sirup habis terjual? Jawab. Pertama 16.000 dikali 15 botol. Ini kan ada 15 botol dengan harga satuan 16.000. Berarti tinggal kita kalian aja. Hasilnya 240.000. Terus ini yang 17.500 itu kan harga jualnya. Harga setelah dijual dari 15 botol. Jadi kita kaliin juga 17.500 dikali 15. Hasilnya 262.500. Nah, ini kan untuk menghitung keuntungan yang diperoleh Bu Rina, tinggal kita kurangi nih yang harga terjualnya sama harga belinya. Jadi 265.500 dikurangi 240.000. Nah, kayak gini. Kurangi didapatkan hasil 22.500. Jadi keuntungan yang diperoleh Bu Rina sebesar 22.500. Atau bisa juga kalian pakai cara yang satunya. Misal jadi dikurang dulu baru dikali 15. 16.000 dikurang 17.500 dikurang 16.000 baru dikaliin 15. Hasilnya juga akan sama. Yang selanjutnya ada ASEAN. Di subtema yang ketiga juga kalian akan mempelajari tentang ASEAN. Ini untuk wawasan kalian aja ya. Jadi
ASEAN pada tahun 1967. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. 5 warga yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Thanat Khoman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Tujuan didirikannya ASEAN: mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas, latihan, dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, sekian video dari kakak. Kakak harap video ini dapat berguna sebagai pembelajaran buat adik-adik agar lebih mudah memahami materi-materi yang ada pada buku tema 1 sub tema 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.